Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, kembali lagi dengan saya Muhammad Salim Renaska dari kelas 11-3 dari SMA Negeri 1 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu materi kimia kelas 11 yakni termokimia. Yuk simak materinya. Nah, yang pertama adalah definisi dari termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan kalor atau energi panas dengan reaksi kimia. Kalor adalah besarnya energi panas yang berpindah. Lalu di sini ada sistem dan lingkungan. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu selain sistem. Dapat dilihat dari gambar berikut. Contohnya di sini ada suatu sistem yakni natrium, OH, dan HCl. Nah, natrium, OH, dan HCl ini merupakan sistem yang menjadi pusat perhatian dari suatu pengamatan. Nah, lalu selain itu, di luar sistem adalah lingkungan. Lalu di sini ada jenis-jenis sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka, yakni terjadi perpindahan materi dan perpindahan kalor. Contohnya adalah pembakaran kayu. Nah, kenapa pembakaran kayu merupakan sistem terbuka? Karena pembakaran kayu terjadi perpindahan materi dan perpindahan kalor secara terang-terangan. Pembakaran kayu ini tidak ada wadah yang menutup atau yang menghalangi dari terjadinya perpindahan materi dan perpindahan kalor tersebut. Lalu yang kedua adalah sistem tertutup. Terjadi perpindahan kalor tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Contohnya adalah memasak di panci yang tertutup. Memasak di panci tertutup merupakan salah satu sistem tertutup karena terjadi perpindahan kalor yang terjadi di bawah panci tersebut ada tungku api yang mengantarkan kalor ke dalam panci. Namun tidak terjadi perpindahan materi karena panci tersebut tertutup rapat. Lalu yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, sistem ini merupakan sistem yang tidak terjadi perpindahan materi dan perpindahan kalor. Contohnya adalah termos. Termos merupakan salah satu sistem terisolasi karena di dalam termos ini tidak bisa terjadi perpindahan materi maupun perpindahan kalor keluar maupun ke dalam. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi merupakan energi yang dimiliki sistem, sedangkan perubahan entalpi merupakan nilai perubahan entalpi sama dengan kalor yang terlibat dalam reaksi. Besar perubahan entalpi ditentukan dari keadaan akhir dan awal reaksi. Nah, di sini ada rumus dari perubahan entalpi atau delta H. Delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Di sini ada contohnya, yakni yang pertama ada CO ditambah setengah O2 akan menjadi CO2. Nah, delta H-nya ini atau perubahan entalpinya adalah minus 283 kJ. Lalu reaksi kedua ini ada 2 CO dan direaksikan dengan O2 akan menghasilkan 2 CO2. Nah, delta H atau perubahan entalpinya ini adalah sama dengan minus 566 kJ. Lalu di sini ada reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Nah, reaksi exotherm ini merupakan reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan. Lalu delta H atau perubahan entalpinya bertanda negatif. Pada reaksi exotherm pastinya H produk itu akan lebih kecil dari H reaktan. Lalu di sini juga ada reaksi endotherm, yaitu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Sebaliknya dari reaksi exotherm, kalor justru diserap ke lingkungan. Delta H dari reaksi endotherm ini adalah bertanda positif. H produk pastinya akan lebih besar dari H reaktan. Dapat kita lihat dari diagram tingkat energi pada tengah-tengah tabel atau gambar. Pada reaksi exotherm dan entalpinya, reaktan akan menuju ke bawah atau menuju ke produk dan delta H-nya atau perubahan entalpinya adalah minus. Sedangkan endotherm adalah sebaliknya, reaktan justru di bawah dan produk di atas, yang akan menandakan delta H atau perubahan entalpinya adalah positif. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF atau delta H form. Kalau yang adalah perubahan ini adalah perubahan yang kalor yang terlibat ketika satu mol senyawa terbentuk dari unsur penyusunnya pada kondisi standar. Contohnya di sini ada C plus 2H2
C direaksikan dengan 2H2 akan menjadi CH4, delta H-nya itu minus 75 kJ. Dan selanjutnya, lalu yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Kalau yang terlibat ketika 1 mol senyawa terurai menjadi unsur penyusunnya pada kondisi standar. Contohnya di sini adalah NH3. NH3 merupakan suatu reaksi dari setengah N2 ditambah 3/2 H2. Lalu di sini adalah yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC, merupakan kalor yang dilepaskan ketika 1 mol senyawa terbakar sempurna oleh oksigen pada kondisi standar. Contohnya di sini adalah C direaksikan dengan O2 akan menghasilkan CO2. Delta H-nya di sini adalah minus 393 kJ. Lalu yang keempat adalah perubahan entalpi netralisasi standar atau delta HN. Kalor yang terlibat ketika 1 mol H2O terbentuk dari reaksi penetralan asam basa pada kondisi standar. Contohnya adalah HCl direaksikan dengan NaOH akan menjadi NaCl ditambah H2O. Delta H-nya di sini adalah minus 57 kJ dan seterusnya. Lalu di sini kita akan mencari perhitungan perubahan entalpi atau delta H. Di sini salah satu contoh yang dapat kita pakai adalah kalorimeter. Kalorimeter merupakan metode perhitungan perubahan entalpi yang digunakan menggunakan kalorimeter. Nah, di sini ada beberapa rumus untuk perhitungan perubahan entalpi atau delta H. Yang pertama adalah menghitung kalor, yang rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangannya adalah Q sama dengan besar kalor, yang merupakan satuannya joule atau kilojoule. Lalu M adalah massa larutan dalam bentuk gram, C adalah kalor jenis, lalu delta T adalah perubahan suhu dalam bentuk derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah menghitung mol yang bereaksi. Rumusnya adalah mol sama dengan M dibagi mm. Keterangannya adalah N adalah mol zat yang bereaksi dan M adalah massa zat, sedangkan mm merupakan massa molar zat. Lalu yang ketiga adalah menghitung delta H reaksi. Delta H sama dengan min Q per N. Keterangannya adalah delta H merupakan perubahan entalpi, lalu Q adalah kalor, sedangkan N adalah mol zat yang bereaksi. Di sini kita akan menuju ke materi hukum Hess. Bunyi hukum Hess adalah perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung dari keadaan awal dan keadaan akhir reaksi dan tidak tergantung jalannya reaksi. Contoh yang pertama adalah reaksi pertama dari 2C direaksikan dengan 2O2 akan menghasilkan 2CO dan O2. Nah, dapat kita lihat bahwa 2C dan 2O2 ini merupakan keadaan awal yang berada di sebelum panah, sedangkan 2CO dan O2 yang berada di akhir panah merupakan keadaan akhir. Di sini delta H-nya adalah delta H1 sama dengan min 222 kJ. Lalu di sini ada contoh kedua. Keadaan awalnya ialah 2C direaksikan dengan 2O2. Di sini ada beberapa arah atau jalan yang menuju keadaan akhir yakni 2CO2. Rumusnya adalah delta H sama H1 sama dengan H2 ditambah H3. Nah, lalu di sini ada data delta HF. Nah, delta HF adalah singkatan dari entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi atau kalor ketika 1 mol suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar, yakni bertekanan 1 atm dan suhunya 25 derajat Celcius. Rumusnya adalah delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Keterangannya adalah delta H sama dengan perubahan entalpi reaksi, lalu delta H produk adalah total perubahan entalpi pembentukan senyawa di produk, sedangkan delta H reaktan adalah total perubahan entalpi pembentukan senyawa di reaktan. Nah, di sini ada data energi ikatan, yakni energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen dalam kondisi gas. Lalu untuk perhitungan perubahan entalpi dari data energi ikatan adalah delta H sama dengan EI reaktan dikurang EI produk, atau energi ikatan reaktan dikurang energi ikatan produk. Dapat kita lihat dari sebelumnya, energi reaktan ini yang berada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan produk adalah yang berada suatu senyawa yang berada di sebelah kanan produk atau sebelah kanan tanda panah. Keterangannya di sini adalah delta H adalah sama dengan perubahan entalpi reaksi,
EI atau energi ikatan adalah total energi ikatan senyawa di reaktan dan EI produk atau energi ikatan produk adalah total energi ikatan senyawa di produk. Contohnya di sini ada misalkan ada energi ikatan Ha sama dengan 436 kJ per mol, ada energi ikatan NN 956 kJ per mol, dan energi ikatan CH 415 kJ per mol. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama adalah sebanyak 4 gram kristal NaOH dengan mRNaOH sama dengan 40 dilarutkan ke dalam kalorimeter yang berisi 50 ml air dengan massa jenis air 1 gram per mol. Setelah NaOH dilarutkan, ternyata suhu larutan naik dari 27 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Jika kalori jenis larutan sebesar 4,2 J per G derajat Celcius, berapa besar perubahan entalpi dari larutan tersebut? Nah, di sini kita dapat menjawab dengan menghitung kalori reaksi atau Q dengan rumus yang tadi kita bahas, yakni Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan diketahui dari soal, M-nya ada 50 gram dan C-nya itu 4,2 dan delta T-nya adalah 10. Kenapa 10? Karena 37 dikurang 27 itu merupakan delta T atau perubahan suhunya. Jadi Q sama dengan 50 dikali 4,2 dikali 10. Q sama dengan 2100 Joule. Lalu kita akan ubah ke dalam kilojoule yang dibagi 1000. Q sama dengan 2,1 kilojoule. Lalu di sini kita akan menghitung mol dari NaOH itu. Mol sama dengan M dibagi Mr atau sama dengan M-nya adalah 4 dibagi 40 karena diketahui dari soal. 4 dibagi 40 sama dengan 0,1 mol. Lalu di sini kita akan menghitung delta H karena sudah diketahui kalor atau Q dan N atau molnya. Delta H sama dengan min Q per N atau sama dengan minus 2,1 kJ per 0,1 mol, menghasilkan minus 21 kJ per mol. Terima kasih semuanya atau sobat kimia. Mohon maaf apabila terdapat pemaparan materi yang kurang lengkap. Dan terima kasih semuanya karena telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa sobat kimia.